Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Badar Pramditya, dan pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang menguji selisih proporsi dari dua sampel data statistik. Yang pertama, kita harus tahu uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibanding proporsi pada populasi kedua. Lalu mengapa dilakukan uji proporsi dua populasi? Misalnya nih, ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke SMA. Dia masih menimbang-nimbang apakah mau masuk ke sekolah A atau alternatif lain, yaitu ke sekolah B. Ia merasa yakin kalau menyekolahkan di sekolah A, apabila proporsi siswanya yang lulus ke perguruan tinggi negeri adalah sekolah A lebih tinggi daripada sekolah B. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan pengambilan sampel lulusan dari sekolah A dan pengambilan sampel lulusan dari sekolah B. Selanjutnya, sampel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian secara statistik apakah proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A itu lebih besar secara signifikan daripada ke sekolah B. Untuk tahapan dari uji proporsi dua sampel, yang pertama ada hipotesis, yang kedua ada tingkat kepercayaan atau signifikansi, yang ketiga ada melakukan statistik uji, yang keempat adalah menentukan daerah kritis, dan yang kelima yaitu menarik kesimpulan atau menarik keputusan. Yang pertama, hipotesis. Tahapan pertama yaitu hipotesis, yang merupakan uji proporsi dari dua bentuk, yaitu hipotesis dua arah atau uji dua sisi, dan hipotesis uji satu arah atau satu sisi. Hipotesis untuk uji dua arah digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak, sedangkan satu sisi atau satu arah digunakan untuk mengetahui apakah populasi yang pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Untuk bentuknya sendiri, untuk dua arah ada H0 atau hipotesis awal, yaitu P1 sama dengan P2, dan H1 P1 tidak sama dengan P2. Untuk yang satu arah ada H0 P1 lebih besar daripada P2, H1 P1 lebih kecil daripada P2, atau H0 P1 lebih kecil atau lebih kecil atau sama dengan P2, dan H1 P1 lebih besar daripada P2, di mana P1 adalah proporsi pada populasi 1, P2 adalah proporsi pada populasi 2. Lalu kita ke tingkat kepercayaan dan tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang paling sering digunakan dalam pengujian data statistik adalah 95%, atau 1 dikurang alfa sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya ada 90%. Selain itu, juga bisa diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 dikurang alfa sama dengan 0,5, maka tingkat signifikansinya adalah 5%, atau alfa sama dengan 0,05. Jadi dari 100% kan tingkat kepercayaannya itu 95%. Dari 100 dikurang 95 itu kan 5%. Jadi tingkat signifikansinya 0,05. Lalu melakukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi dua populasi, rumusnya itu Z sama dengan P1 dikurang P2 per akar P dikali 1 dikurang P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana P1 sama dengan X1 di per N1, P2 sama dengan X2 di per N2
P yaitu gabungan X1 ditambah X2 diper N1 ditambah N2. Ini keterangannya, P1 adalah proporsi pada sampel 1, P2 adalah proporsi pada sampel 2, P adalah proporsi gabungan, X1 adalah banyaknya sukses pada sampel 1, X2 adalah banyaknya sukses pada sampel 2, N1 adalah banyaknya sampel 1, N2 adalah banyaknya sampel 2. Lalu menentukan daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak H0. Titik kritis untuk menguji dua arah adalah min Z alfa diper 2 dan Z alfa diper 2. Sedangkan untuk uji satu arah adalah min Z alfa untuk H0 P1 lebih besar atau sama dengan P2 dan Z alfa untuk H0 P1 kurang dari atau sama dengan P2. Lalu untuk menentukan daerah kritis, maka diperlukan tabel Z yang seperti bisa dilihat di sini. Mungkin ini kursornya kelihatan, kalau tidak terlihat mungkin saya sebutkan saja. Untuk Z0, misal kita punya data Z 0,01, maka kita harus lihat dulu Z yang ke bawah yang vertikal ini 0,0, terus 0,1 misalnya 0,1 berarti di sini ada nilainya 0,004. Terus begitu pula untuk misal 0,25, maka yang dilihat dulu yang ke bawah 0,2 ke angka 5, 0,25. Lalu pengambilan keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alfa diper 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Keputusan untuk uji satu arah adalah untuk H0 P1 lebih dari P2 dan H1 P1 kurang dari P2. Tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alfa. Untuk H0 P1 kurang dari atau sama dengan P2 dan H1 P2 lebih dari P1 lebih dari P2, maka tolak H0 apabila Z lebih dari Z alfa. Ini masuk ke contoh soal. Dari sebuah survei diketahui data dari 60 responden kelompok usia muda ada sebanyak 45 orang yang menggunakan Instagram, dan dari 50 responden kelompok usia tua ada 25 orang yang menggunakan Instagram. Oleh karena itu, ujilah menggunakan taraf nyata 5%, jadi signifikansinya 5%. Apakah pengguna Instagram lebih banyak didominasi oleh anak muda? Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Di dalam soal sudah diketahui kalau yang dicari itu pengguna Instagram yang didominasi oleh anak muda. Oleh karena itu, kita dapat berikan P muda atau disingkat aja PM lebih besar dari P tua atau kita singkat saja PT. Untuk H1 nya di sini saja kita kasih H1 sama dengan, lalu untuk H0 nya kita kasih P muda PM kurang dari atau sama dengan P tua. Oke, mungkin untuk memudahkan kita tukar saja posisinya. H1 sama dengan PM lebih besar dari PT. Oke, untuk hipotesisnya kita bisa ambil yang ini. Langsung ke statistik uji. Statistik uji tahapan kedua, statistik uji. Nah, apa saja yang diketahui di statistik uji dari soalnya? Itu N muda atau kita tulis saja NM ada sebanyak 60 ya, sama dengan 60 orang. Maka untuk XM nya kita dapat ketahui sebanyak 45 orang.
yang menggunakan Instagram. Kemudian NT sama dengan 50 dan XT sama dengan 25. Oke, di sini untuk kita cari sebelum ke rumus Z, sebelum perhitungan dari statistik ujinya, maka kita harus cari terlebih dahulu PM, PT, dan nilai P-nya. Yang pertama itu PM-nya terlebih dahulu 45/60. Kita tulis saja sini, kita kasih pembatas N 45/60 XM per NM sama dengan 45/60 sama dengan 0,75. Lalu PT sama dengan XT di per NT sama dengan 25/50 sama dengan 0,5. Oke, lalu untuk P nya itu gabungan sama dengan XM ditambah XT di per NM ditambah NT. 45 ditambah 25 di per 60 ditambah 50 sama dengan 70/110. Coret-coret. Ini 0,6364, sehingga seper P itu sebesar 0,3636. Lalu masukkan rumus Z-nya. Sepertinya cukup. Oke, masukkan rumus Z-nya. Z sama dengan, atau mungkin kita tulis Z hitung sama dengan PM dikurang PT di per akar dari kita tulis ulang aja. Z hitung sama dengan PM dikurang PT akar dari P dikurang 1P. Mungkin tulisannya seperti ini. Oke. Terus di sini juga ini kita kasih tanda. Oke. P dikali 1 kurang P dikali 1 per NM ditambah 1 per NT. Ini di akar. Garisnya agak kurang rapi. Lalu kita masukkan nilainya. PM tadi 0,75. 75 dikurang 0,5 di per 0,6364 0,3636 1/60 ditambah 1/50. Terus ini di akar. Oke,
Ini mungkin bisa pakai kalkulator untuk menghitungnya. Hasilnya 2,714. Oke, kita sudah dapat Z hitungnya. Terus lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan kriteria penolakan untuk H0. Tadi kan kita sudah ketahui kalau H1 nya itu sama dengan PM lebih dari PT. Maka kita dapat tentukan tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z 0,05. Sama, kita tulisin aja, sama dengan 1,645. Oke, kita coba selanjutnya tarik kesimpulan. Karena Z hitungnya tadi kita sudah dapat 2,714 dan itu lebih besar dari 1,645, maka kita tolak H0. Karena kita tolak H0, maka ini yang benar, H1 sama dengan PM di lebih dari PT. Artinya pengguna Instagram dari golongan muda lebih besar dari pengguna tua. Dan artinya dari pertanyaan tadi, apakah dominasi anak muda dibandingkan anak tua, lebih mendominasi mana? Kan lebih jelas lebih mendominasi dari anak muda, karena kita dapat tarik kesimpulan pengguna dari usia muda lebih besar dari pengguna dari usia tua. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.